Selamat siang teman-teman TV, apa kabar? Semoga saya bahagia selalu saat nonton video ini. Kali ini saya lagi ada di peluncurannya Honda Stelo 160 teman-teman. Di sosial media ramai banget kan, awalnya dikira Giorno yang akan dibawa ke Indonesia, ternyata bukan. Indonesia punya style sendiri, punya spesifikasi sendiri yang berbeda. Dan ini motor teman-teman, Honda Stelo 160. Motor ini ternyata kalau secara mesin, basicnya sama persis kayak Vario 160 ya. Mesinnya sama, frame-nya juga mirip-mirip. Frame-nya pakai SAF juga, SAF yang basicnya juga dari Vario 160. Cuma memang dibalut dengan desain yang lebih keren ya kalau menurut saya, lebih masuk sama selera Indonesia lah. Retro modernnya lebih bulat-bulat, lebih membulat ya kalau dibandingin sama Giorno yang kotak-kotak kaku banget ya. Yang ini masih lebih enak dilihatnya, mirip kayak Scoopy-nya masih dapet lah. Jadi memang jenis style up-nya pemilik Scoopy yang mau naik kelas kan. Kalau belum ada pilihannya harus ke Vespa yang harus jauh banget, mahal banget. Sekarang ada Honda Stelo ini. Kalau secara varian ada dua teman-teman, ada yang ABS harganya 30.425.000, sedangkan yang CBS harganya cuma 27,5 juta aja. Nah, kita akan fokus ngomongin si Stelo yang 160 ini dulu deh, yang kalau menurut saya secara bentuk keren banget teman-teman. Lihat dari bagian depan deh, depannya nih asik banget ya. Ini teman-teman di bagian headlampnya di atas ini ternyata lampunya ditaruh di bagian stang. Dan dia modelnya kayak trapesium gini ya, segi 6. Ini mengingatkan kita sama motor-motor kayak Lambretta, kayak Royal Alloy, kayak motor-motor Eropa gitu lah. Bentuknya keren banget teman-teman. Ada list chrome-nya juga, ringnya di sini, dan dia udah LED ya. LED-nya atas bawah. Kalau lampu dekat yang atas, lampu jauhnya yang bawah teman-teman. Sedangkan di bagian bawah sini nih, ini bener-bener plong ya. Jadi memang bener-bener elegan banget. Di bagian depannya ini dibikin nggak terlalu banyak ornamen, dan kemungkinan nanti posisi plat nomornya akan ada di sini nih ya. Akan ada di sini. So kalau kita turun ke bawah, di bagian bawah ini ada DRL teman-teman. DRL yang sekaligus menjadi tempat buat lampu senya. Nah, lampu senya ternyata ada di atas sini teman-teman. Nih, keren ya. Yang bawah ini adalah DRL-nya. Dan di depan sini ini ada grillnya teman-teman. Cakep ya. Ada grillnya gitu. Terus kalau kita turun ke bawah, spatbornya biasa banget. Bentuknya memang ngikutin sama kontur bodinya yang agak rounded gitu kan. Terus kalau kita turun ke bawah lagi, suspensi depannya mirip kayak Vario. Dan peleknya pakai ring 12 inci teman-teman. 12 inci dibalut dengan ban yang gede banget loh. Ban depannya 10/90. Kalau di Scoopy ini ban belakang. Nah, di Stelo dijadiin ban depan. Yang keren lagi adalah peleknya. Peleknya ini kalau lihat palang-palangnya kayak akar gitu ya. Ini mirip kayak pelek kalau di mobil kayak BBS gitu lah. Cuma kalau di Honda mungkin kayak Honda MSX, kayak Honda Grom, kayak gini juga nih, Y kayak gini bentuknya, cakep banget. Terus kalau kita lihat bagian remnya, nah dia karena udah yang ABS teman-teman, dia pakai disc 220 mm. Terus di sini ada sensor buat speed sensornya ya, buat ABS-nya. Ini speed sensornya di sini, kalipernya pakai mesin 2 piston teman-teman. Di sini ada stiker ABS-nya gitu. Oke, kita balik lagi ke area stang teman-teman. Nah, karena ini adalah versi yang ABS, versi yang paling tinggi ya, yang 30 jutaan. Nih kalau kita lihat sini nih, si grip gasnya warnanya coklat, cakep banget ya. Ini senada dengan warna decknya dan warna jok yang juga dikasih warna yang sama. Oke, kita lihat bagian sini teman-teman. Bagian area kemudinya. Ada beberapa teknologi dari Vario 160 yang juga disematkan di motor ini. Kayak misalnya nih, di sini ada early stop system. Ada tombol starter yang udah pakai ACC starter ya, yang udah bener-bener halus banget teman-teman, bener-bener nggak ada suaranya nih, dengerin ya, sama-sama kita dengerin nih. Tuh kan, langsung nyala aja kan, asik ya. Kemudian di sebelah kiri ada lampu jauh, ada klakson, ada lampu senya. Nah, speedometernya juga ternyata baru teman-teman. Area kokpitnya lihat nih, kalau lihat ringnya gede banget kan, dikasih warna silver, cakep gini. Nah, speedometernya ternyata kecil aja di bagian tengah sini teman-teman, dan bentuknya kotak. Ini mirip kayak speedometernya Airblade 160 versi Vietnam ya. Bentuknya kayak gini teman-teman, ini bener-bener persis banget, dan isinya juga ternyata sederhana. Isinya mirip kayak Vario ternyata. Cuma ada speedometer sini, kemudian di atasnya ada total odometer, ada trip A, trip B, ada effort full consumption. Terus udah gitu doang. Yang atas adalah full consumption yang real time-nya. Di bawah ada jam digital sama ada fuel meternya gitu teman-teman. Dan yang asik di bagian bawah sini nih. Nah, area konsol-konsolnya ini asik banget teman-teman. Banyak banget fitur di sini. Pertama, ini ada keyless-nya ya. Keyless-nya mirip kayak Vario sih sebenarnya. Ya kalian udah biasa lah ya, udah biasa lihat. Ada keyless di sini, ini ada tombol buat buka joknya. Nah, ini remote-nya nih. Remote-nya kayak gini. Sebenarnya mirip kayak Vario, udah ada instrument box system dan ada alarmnya juga. Dan kalau kalian beli, kalian dapat langsung 2 remote kayak gini. Kalau Yamaha kan cuma 1 kan. Kalau di motor ini langsung dapat 2 teman-teman. Gitu. Nah, di bagian sini nih, ini ada konsol kecil di sini ya, nggak terlalu dalam. Ya mungkin bisa buat naro recehan atau apalah ya, akses parkir di sini. Nah, yang sebelah kiri ini agak lebar. Kalau yang sini botol air mineral bisa masuk ke sini. Dan yang asik lagi adalah di bagian bawah sini teman-teman. Di sini juga ada konsol lagi nih. Ada lacinya ya. Ini kalau mau buka kalian harus tarik yang tengah ini tarik ke belakang gitu. Nah, gitu kan. Langsung kebuka. Di sini ada
colokan USB teman-teman. Ini colokan USB, bisa langsung ngecas, nggak perlu pakai adaptor lagi ya. Terus handphone taruh di mana? Handphone taruh di sini teman-teman. Handphone taruh di sini gitu kan. Langsung ke sini kabelnya gitu. Bisa ditutup. Asik ya? Jadi mirip kayak Vespa. Di bagian bawah ini mirip kayak Vespa, tapi ditambahin ada konsol 2 di atas plus satu lagi di bagian bawah sini. Gitu. Terus bagian tengah sini ini ada gantungan barang teman-teman. Gantungan barang yang bisa dilipat. Jadi kalau misalnya nggak dipakai, bisa dimasukin ke dalam rapi banget gitu ya. Wah, asik banget teman-teman. Kalau di bagian sini sih fiturnya cakep ya, di bagian sini ya. Fiturnya keren. Nah, teman-teman di bagian bawah sini ini dek pijakan kakinya warnanya coklat ya. Dan ini kelihatan banget ada kayak ruang yang bisa dibuka. Kemungkinan aki ada di bawah sini teman-teman, di bawah sini ya. Terus kalau kita lihat ke bagian samping sini, ini ternyata nih ini dikasih bodi halus semua ya. Sini bodi halus, bagian sini juga bodi halus semua. Jadi bodi kasarnya cuma di bawah sini aja nih. Jadi mirip kayak Scoopy. Jadi wajar kalau harganya memang lebih mahal daripada Vario ya, karena banyak banget bagian-bagian yang dikasih cat warna yang ini, warna halusnya gitu kan. Dan warnanya keren banget teman-teman. Warna hijaunya tuh beneran yang metaliknya tuh nyala-nyala loh. Kalau kalian nggak bisa sini, dekat sini nih. Lihat nih. Asik banget kan warnanya kan? Wah, cakep ya. Finishingnya bagus banget teman-teman. Terus bagian sini juga silvernya juga bagus. Kalau menurut saya sih oke lah ya. Terus bodi belakangnya juga kalau menurut saya sih ini bentuknya juga cakep. Mirip-mirip kayak si Genio sebenarnya. Mirip kayak Genio tapi di bagian lampu belakangnya lebih oke. Bagian lampu belakang juga cakep teman-teman. Jadi ini ada lampu belakang dan lampu remnya bersumpuk gini. Terus di bagian samping ini ada lampu sennya. Lampu sennya bentuknya juga L, mirip kayak DRL di bagian depannya gitu. Oke teman-teman, kita lihat ini dulu nih kustapnya. Kustapnya ternyata nyelempil di sini. Wih, cakep juga bentuknya ya. Ini ada lubangnya gini dan dia nggak cuma yang lurus gitu doang, tapi dibikin agak miring juga keluar nih. Jadi kalau pas dilipat secara bentuk jadi lebih enak dilihat, lebih bagus ya. Kemudian kalau kita lihat bawah joknya teman-teman, kita buka bawah joknya. Nah, ini ada bagasi yang 18 liter volumenya. Sebenarnya mirip kayak bagasinya Vario sebenarnya ya. Di sini ada ruang buat tabung reservoir aki, terus di bagian belakang sini ini ada tangki yang 5 liter teman-teman. Sedangkan kayak toolkit ditaruh di sini nih. Beda ya, kalau Vario kan ditaruh di dalam juga, kalau si Stylo nanti ditaruh di bagian bawah joknya persis gini. Helm bisa masuk atau enggak? Kalau saya sih yakin helm bisa masuk, cuma yang shell-nya nggak terlalu lebar ya. Mungkin tinggi tapi nggak terlalu lebar gitu teman-teman. Gitu. Terus di bagian sini juga rapi banget ya. Jadi memang ketutup semua si tangki bahan bakarnya. Kalau misalnya tumpah langsung dibuang ke bawah gitu kan. Terus behelnya juga bagus teman-teman. Bentuknya sederhana banget, cuma dipegangnya juga enak nih. Pegangnya asik banget gitu. Sedangkan joknya teman-teman, ini joknya kulit sebenarnya kulit sintetis ya, tapi dibikin kayak kulit asli. Jadi kalau dipegang itu kasar dan ada teksturnya, cakep banget ya. Terus turun buat teman-teman. Nah, karena ini adalah varian yang udah ABS, yang rem belakangnya juga pakai cakram. Cakramnya diameternya ini pakai diameter 220 mm juga. Yang aneh adalah bentuk knalpotnya teman-teman. Knalpotnya malah dibikin dia kayak flat, ya kayak datar. Karena memang bukan motor yang sporty kan, jadi nggak butuh knalpot yang terlalu tinggi, tapi dibikin agak tiduran gitu. Ini roda belakang gede banget teman-teman. Dia pakai roda belakang ukuran 130/80. 130/80 ini mirip kayak bannya motor-motor sport yang 150 cc ya, kayak CBR. Kalau di Matic kayak Yamaha NMAX gitu ya. Segede gitu, ini lebar banget. Makanya kalau kalian dari belakang sini ya, tuh, kelihatan padat banget kan. Gila ya, padat banget ya. Kelihatan bener-bener cabi yang gede gitu kan. Sedangkan mesinnya teman-teman, ayo kita ngomongin mesinnya. Mesinnya masih pakai ESP Plus 160 cc. Jadi mesinnya yang basicnya sama kayak mesinnya si Vario 160. Nah, mesin ini sebenarnya hampir nggak ada perubahan ya kalau dibandingin sama Vario 160. Cuma saya belum dapat info detailnya, tapi yang jelas kalau secara spesifikasi ruang bakarnya 156,9 cc, 4 klep pakai radiator, terus juga powernya sekitar 15,2 HP, torsinya sekitar 13,8 Nm, gede banget teman-teman untuk ukuran motor yang bergaya klasik ya, bergaya retro-retro kayak gini. Memang si Honda itu konsepnya adalah fashion mid power, jadi bukan cuma gaya-gayaan fashion doang, tapi powernya juga harus dapat, juga harus kencang juga. Dan mesin ini klaim kursi bahan bakarnya sampai 45 km per liter teman-teman, jadi lumayan hemat ya. Jadi mirip-mirip kayak si Vario, jadi memang sebenarnya nggak beda jauh sih, memang basic yang sama. Sedangkan rangkanya masih pakai rangka SAF teman-teman. Rangka SAF itu rangka yang enhanced stator frame yang sama kayak Vario juga, cuma memang ada beberapa perubahan, ada beberapa penyempurnaan khususnya di bagian belakang sini ya. Kenapa? Karena di Stylo ini kan dia bukan model motor yang meruncing kan, tapi lebih flat, lebih datar gitu kan. Jadi secara rangka juga dibedakan sedikit gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu review singkat kita ngomongin si Honda Stylo 160. Jadi ini first impression ya, impresi pertama. Nanti habis ini kita akan nyobain motornya, makanya tonton terus di Otomotif TV, nyobain motornya, kita akan lihat ada perbedaan apa antar variannya.
Dan nanti kalau misalnya sempat kita akan ngobrol-ngobrol juga sama tim teknisnya Astra Honda Motor untuk mengetahui lebih detail tentang jeroan-jeroan mesinnya gitu kan. Oke teman-teman, kira-kira itu. Sampai jumpa di video berikutnya.